Baik, terima kasih Mbak Triwidya. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan suara kami terdengar cukup jelas. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi mengenai POJK nomor 22 tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Ini dirilis di akhir Desember 2020 kemarin. Oke, boleh kita langsung masuk kepada highlight-nya. Bapak dan Ibu, kurang lebih dari pokok materi di POJK 20 di 2014 ya, POJK tentang BPR sebelumnya kita melakukan penyempurnaan kepada POJK 62 ini. Ini ada beberapa hal yang melatar belakangi penyempurnaan ketentuan ini, yaitu pertama untuk dalam rangka upaya untuk meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah melalui penguatan permodalan sejak awal pendirian, yaitu terkait dengan nantinya dengan izin pendirian BPR untuk modal di sektor pendirian. Lalu kemudian ada penambahan mekanisme perizinan bagi bank umum yang akan berubah status menjadi BPR. Ini terkait dengan POJK konsolidasi bank umum, yang mana salah satu sanksi atau konsekuensinya adalah ketika tidak memenuhi modal inti di tahun 2022 yang berlaku bagi bank umum konvensional, yaitu sebesar 3 triliun, maka salah satu konsekuensinya adalah berubah izin usahanya menjadi BPR. Lalu kemudian juga ada penyesuaian mekanisme perubahan kepemilikan dan penambahan modal di sektor untuk mempermudah atau mengefektifkan dan juga mengefisienkan proses bisnis di BPR dan bagi pengawas OJK sendiri. Lalu kemudian ada peningkatan efektivitas pengawasan Dewan Komisaris serta optimalisasi pelaporan pengurus dan pejabat eksekutif serta pemanfaatan TI dalam pelaksanaan PKK atau penilaian kemampuan kepatutan. Kemudian terkait dengan jaringan kantor, ada hal yang juga kami sempurnakan di dalam ketentuan ini terkait dengan evaluasi kebijakan terhadap jaringan kantor. Di dalam perizinannya nanti paparan kami akan lebih jelas disampaikan bahwa ada beberapa hal yang tujuannya untuk lebih menyederhanakan proses perizinan itu sendiri. Lalu kemudian yang terakhir adalah mengenai penyempurnaan kriteria persyaratan dokumen untuk proses self liquidation. Oke, slide berikutnya. Nah, secara umum kurang lebih kalau di POJK 20 atau POJK yang sebelumnya, POJK tentang BPR sebelumnya ada 104 pasal dan kurang lebih 358 halaman. Di dalam POJK 62 ini karena memang ada tambahan-tambahan terkait dengan pokok materi yang baru, juga kemudian untuk memperjelas karena tadi sebagaimana Bu Ani sampaikan bahwa ini adalah salah satu POJK yang menjadi dasar ya Bapak Ibu, sehingga memang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha dari BPR itu sendiri. Sehingga dalam POJK 62 jumlah pasalnya ini agak sedikit bertambah menjadi 154 pasal dan 273 halaman. Ini bagiannya kurang lebih ada 12 bab. Untuk yang pertama ini mengenai jenis pendirian dan badan hukum BPR serta modal di sektor. Ini beberapa highlight saja secara singkat akan kami sampaikan, yaitu yang pertama mengenai jenis pendirian BPR. Kalau di dalam POJK sebelumnya, POJK 20, di sini hanya ada diatur mengenai pendirian BPR berdasarkan permohonan dari calon investor atau calon PSP. Di dalam POJK 62 ini ada tambahannya, kami memperjelas dengan tadi yang pertama ada perubahan izin usaha bank umum konvensional menjadi izin usaha BPR sebagai konsekuensi atau sanksi akibat dari penerapan POJK konsolidasi bank umum. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan izin usaha LKM menjadi izin usaha BPR. Nah, untuk ketentuan LKM sendiri, ketentuan mengenai transformasinya sudah ada, ini hanya berupa penegasan saja atau melingkan saja dengan ketentuan POJK BPR. Lalu kemudian untuk pendiri dan pemilik BPR tidak ada perubahan secara umum, yaitu hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, kemudian Badan Hukum Indonesia yang seluruhnya WNI, serta pemerintah daerah. Lalu kemudian hal berikutnya itu mengenai bentuk dan badan hukum BPR itu sendiri. Ini hanya penegasan saja mengikuti ketentuan yang berlaku bagi perusahaan BPR milik pemerintah daerah. Yang lain tetap, yaitu ada PT, ada koperasi. Nah, yang perusahaan daerah ini menjadi perseroda dan perumda yang kita tegaskan di dalam POJK 62.
Kemudian hal yang berikutnya, yang keempat, yaitu mengenai anggaran dasar dari BPR itu sendiri. Di sini ada muatan yang kami tambahkan, tujuannya untuk memfasilitasi atau juga untuk mempermudah, karena memang kita memperhatikan dinamikanya di lapangan, banyak juga BPR yang memang secara untuk kepentingan dari penyederhanaan proses, kemudian lebih efektif dan lebih praktisnya, itu terkadang melakukan RUPS terlebih dahulu untuk hal-hal seperti diatur dalam huruf A dan B dan C ini. Jadi bunyinya kurang lebih adalah BPR harus memiliki anggaran dasar yang memenuhi persyaratan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan memuat pernyataan untuk penambahan modal detektor yang mengakibatkan perubahan PSP, perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan PSP, dan pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan OJK. Jadi ini memungkinkan bagi BPR yang mana dalam kondisi tertentu dirasa perlu untuk melakukan RUPS terlebih dahulu dapat dilakukan, namun demikian efektifnya berlaku setelah tetap mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, ketentuan ini juga karena ini ketentuan yang baru, maka di dalam ayat 2-nya dijelaskan bahwa BPR yang belum memenuhi ketentuan pada ayat 1 wajib menyesuaikan cakupan anggaran dasarnya pada saat RUPS yang dilaksanakan pertama kali setelah berlakunya POJK ini. Jadi untuk penyesuaian agar nanti diambil keputusan di dalam RUPS untuk menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana ayat 1 di atas. Baik, bagian yang berikutnya adalah mengenai modal disetor dan zona pendirian BPR. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui di dalam POJK 20 sebelumnya itu zonasinya ada 4 zona. Di dalam ketentuan ini kita sesuaikan atau kita sempurnakan hanya menjadi 3 zona saja. Ada zona yang kemudian zonanya pun pendekatannya dilakukan penyempurnaan. Ini dalam rangka mendorong pengembangan BPR itu sendiri, mendorong BPR untuk supaya bisa melakukan kegiatan usaha secara lebih luas juga dan fleksibel. Ini menjadi 3 zona saja, yaitu zona 1 di Provinsi Jawa Bali, 2 adalah Provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan ketiga Gorontalo, Sulut, Sultra, dan seterusnya. Ini yang sebelumnya adalah kabupaten dan kota, ya pendekatannya Bapak Ibu sekarang menjadi provincial base atau berdasarkan batasan wilayah provinsi. Kemudian untuk modal disetor pendirian ini untuk dicatat juga untuk dipahami kita sama-sama bahwa ini hanya terkait dengan modal disetor pendirian saja, yaitu menjadi kalau untuk di zona 1 menjadi 100 miliar, kemudian zona 2 menjadi 50 miliar dan zona 3 menjadi 25 miliar. Kemudian untuk penempatan modal disetor itu sendiri, di sini hal yang baru yang mungkin dilakukan adalah penempatan modal disetor dalam bentuk di angka 2, ya Bapak Ibu, penempatan modal disetor dalam bentuk deposito dilakukan secara penuh sebesar jumlah modal disetor yang dipersyaratkan sesuai zona pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPR. Nah, ini yang di ketentuan sebelumnya, di POJK sebelumnya masih dapat dilakukan dalam 2 tahap, paling sedikit 50%. Di dalam POJK 62 ini untuk mempersingkat proses perizinan, juga untuk meyakini aspek kelayakan keuangan dari calon PSP atau investor, maka ditetapkan ini harus sekaligus dan modal disetor pendiriannya ditempatkan sebesar 100%. Nah, ketentuan selanjutnya di dalam terkait dengan modal disetor ini dan zona pendirian ini adalah tambahan mengenai kewenangan dari OJK untuk menetapkan jumlah disetor BPR yang lebih tinggi daripada jumlah modal disetor tersebut dengan pertimbangan perkembangan perekonomian daerah, perubahan jumlah dan kinerja OJK, kemudian ada kelangsungan pengembangan kegiatan usaha BPR dan atau penyelarasan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini terutama dimaksudkan agar supaya pengaturan ini menjadi lebih fleksibel sehingga ke depannya apabila memang ada perubahan-perubahan yang sifatnya dinamis di masing-masing daerah, khususnya dengan kebijakan pemerintah daerah, ini dapat disesuaikan. Oke, berikutnya. Nah, untuk permohonan pendirian BPR ini sendiri ada beberapa hal di sini yang secara proses perizinannya kami coba lakukan penyempurnaan.
Untuk persetujuan prinsip, yang pertama untuk persetujuan prinsip dan izin usaha yang sebelumnya 40 hari kerja, ini SLA-nya kita coba sesuaikan, kita coba lebih ringkaskan menjadi masing-masing 30 hari kerja dan 20 hari kerja. Lalu kemudian kewajiban, ada kewajiban bagi BPR yang setelah memperoleh izin usaha. Di sini huruf A dan B, yang C yang kemudian menjadi penegasannya adalah BPR dinyatakan tidak melakukan kegiatan usaha dalam hal memenuhi kriteria tidak aktif melakukan kegiatan usaha berupa penghimpunan dan penyaluran dana, dan tidak memberikan layanan perbankan pada hari dan jam kerja operasional BPR. Ini dimaksudkan apabila memang setelah mendapatkan izin usaha, kemudian terpenuhi kriteria atau kondisi seperti ini, maka terhadap BPR tersebut dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK ini. Lalu kemudian hal yang ketiga, ini di dalam pencantuman nama BPR ini sendiri, juga kita coba tambahkan di sini dalam rangka untuk meningkatkan branding dari BPR itu sendiri agar supaya nama BPR lebih mudah diingat dan dihafal oleh masyarakat atau nasabah sekitarnya. Maka ini dimungkinkan seperti penulisan contoh di dalam kotak kuning ini, PT BPR Sinar Sejahtera Sentosa, ini sekedar contoh, ini dapat disebutkan di sini call name-nya dengan Bank Sinar, tapi tetap harus ada atribut nama jelasnya PT BPR Sinar Sejahtera Sentosa. Ini kurang lebih flowchart di bawah tadi, itu untuk memperjelas saja mengenai tadi proses perizinannya. Dalam penahapannya tetap dalam 2 tahap, namun prosesnya menjadi lebih singkat untuk proses yang lebih sederhana. Baik, berikutnya ini jenis yang berikutnya mengenai perubahan izin usaha BUK menjadi izin usaha BPR. Ini tambahan, ini seperti tadi kami sampaikan di awal bahwa pokok pengaturan di dalam bab ini terkait dengan konsekuensi bank umum konvensional yang mungkin nanti di akhir tahun 2022 ketika tidak memenuhi modal inti yang ditetapkan di dalam POJK terkait, itu dapat dikenakan sanksi atau memiliki konsekuensi berubah izin usahanya menjadi BPR. Ini mungkin tidak begitu relevan dengan Bapak Ibu, tapi kurang lebih di dalam POJK ini membuka ruang bahwa ketika nanti memang ada bank umum konvensional yang turun, ya kurang lebih prosedurnya seperti ini. Ada 2 tahapan, yaitu bisa dilakukan secara voluntary, artinya apabila bank umum konvensional itu merasa memang tidak dapat memenuhi modal inti dan lebih memilih untuk menjadi BPR, mereka dapat mengikuti proses yang diatur mengenai perubahan izin usaha dengan mekanisme voluntary. Di sini juga kita mengantisipasi bahwa mungkin saja ada beberapa bank umum yang tetap akan, bank umum konvensional tetap akan berupaya untuk memenuhi modal intinya hingga akhir waktu yang ditetapkan, yaitu di Desember 2022. Tapi dalam hal memang sampai dengan batas akhir waktunya tidak juga dapat terrealisasikan jumlah modal intinya, maka OJK bisa mencabut izin usaha BPR tersebut dan memberikan izin usaha sebagai BPR. Nah, disinilah yang kita kenal dengan tahapan secara mandatori. Oke, berikutnya. Yang berikutnya mengenai kepemilikan dan perubahan modal, ini ada beberapa hal saja yang secara pokok akan kami sampaikan. Yang pertama mengenai keberadaan PSP dan sumber dana itu sendiri, ini tidak mengalami perubahan dari POJK sebelumnya. Yang ada perubahan di sini adalah terkait dengan pemilik berbadan hukum. Di sini kita sempurnakan untuk pengaturan yang lebih jelas dan tegasnya, maka pemilik berbadan hukum itu harus dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan, atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian BPR wajib menyampaikan kepada OJK laporan keuangan tahunan badan hukum pemilik paling lambat akhir bulan Juni setelah posisi laporan. Hal ini dipertegas untuk tujuan bahwa idealnya BPR ini ditopang oleh pemilik yang memang memiliki bentuk badan hukum yang jelas, serta di dalamnya juga termasuk mengenai going concern keuangannya, sehingga kita harapkan memiliki implikasi yang positif bagi pengembangan BPR itu sendiri. Lalu kemudian untuk persyaratan pemilik BPR, ini di sebelah kiri huruf A sampai I,
kriteria persyaratannya bagi pemilik BPR tidak berubah, masih sama seperti PJK sebelumnya. Hanya saja di sini kita menegaskan bahwa karena memang pemilik BPR atau pemegang saham BPR itu sendiri juga sudah diatur mengenai kriterianya, maka penegasan lebih lanjut atau uraian lebih lanjut di dalam pokok pengaturan di PJK 62 ini diatur dua hal. Yang pertama, dalam hal OJK mendapatkan informasi pemegang saham atau pemilik BPR tadi tidak memenuhi persyaratan ada huruf A, huruf E, I, dan atau terkait sumber dana, persyaratan sumber dana, maka pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 tahun sejak keputusan OJK yang menetapkan pemegang saham tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR. Lalu kemudian yang kedua, pemegang saham BPR yang ditetapkan berdasarkan keputusan OJK tidak memenuhi persyaratan angka 1, maka tidak diakui kepemilikan sahamnya dan tidak diperhitungkan hak suaranya dalam forum RUPS sejak tanggal keputusan OJK, sehingga kurang lebih ini dimasukkan kepada agar hal-hal yang sudah diatur di dalam kriteria atau persyaratan bagi pemilik BPR ini tetap comply. Apabila memang pada suatu kondisi atau pada saat yang akan datang ada salah satu yang tidak terpenuhi sebagaimana angka 1 tadi, maka ini konsekuensi yang dapat diterima oleh pemegang saham BPR. Oke, berikutnya. Yang berikutnya mengenai penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan PSP. Jadi di dalam POJK 62 ini ada penyempurnaan yang kita lakukan, yaitu terkait dengan penambahan modal disetor yang dalam POJK sebelumnya tidak ada pemilahannya. Artinya kalau yang lalu penambahan modal disetor mau Rp1 sepanjang itu memang apakah dampaknya itu akan mengubah tidak mengubah PSP, maka khususnya pada aspek perizinannya itu semuanya menjadi levelnya menjadi persetujuan. Jadi Bapak Ibu wajib meminta persetujuan kepada OJK di sini untuk mempermudah proses perizinannya. Kami sempurnakan menjadi secara singkatnya adalah apabila penambahan modal disetor itu mengakibatkan perubahan PSP, maka itulah yang baru dimintakan sebagai persetujuan perubahan modal. Apabila tidak mengakibatkan perubahan PSP, maka Bapak Ibu dapat langsung melakukan penambahan modal disetor disertai atau diikuti dengan proses administrasi kelembagaan perseroan yang diatur di dalam Undang-Undang PT. Di sini juga di dalam box ini juga kami menjelaskan bahwa satu ruang ini dibuka kemungkinannya untuk BPR bisa melakukan RUPS sebelum persetujuan OJK, sehingga nanti tetap hanya titik pemilahnya atau titik samanya adalah ketika memang nanti kita tinjau dari kapan efektifnya, yaitu tetap dari persetujuan dari OJK itu sendiri. Tapi rules-nya sendiri itu dibuka ruang dapat dilakukan sebelum persetujuan OJK. Ini menambahkan ketentuan di dalam PJK 20 sebelumnya yang hanya mengatur secara umum bahwa RUPS itu wajib setelah persetujuan OJK. Ini contoh-contoh saja mengenai perubahannya, kurang lebih secara sederhana dapat dipahami bahwa perubahan PSP itu sendiri terkait dengan komposisi atau share saham yang dimiliki. Ketika memang menjadi 25% atau lebih, ini dikategorikan mengakibatkan perubahan PSP. Oke, berikutnya mengenai perubahan kepemilikan saham, ini seperti hal juga yang diatur tadi dalam penambahan modal disetor. Secara umum pada prinsipnya sama Bapak Ibu. Jadi pokok pengaturan atau penyempurnaan yang kami lakukan di sini adalah untuk menyesuaikan proses perizinannya itu sendiri, yaitu terkait dengan tadi apakah merubah PSP atau tidak. Ketika perubahan kepemilikan saham mengakibatkan perubahan PSP, maka itu harus diajukan sebagai permohonan persetujuan kepada OJK. Namun memang apabila tidak mengakibatkan perubahan PSP, ini hanya cukup dilaporkan saja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kepemilikan saham. Kalau yang lalu di dalam POJK 20 kita mengenal bahwa setiap ada penambahan pemegang saham, walaupun masuknya pemegang saham baru karena jual beli itu hanya
mungkin kepemilikan sahamnya tidak signifikan, itu pun pada ketentuan yang lalu itu harus dimintakan persetujuan. Namun di dalam ketentuan yang saat ini hanya cukup lapor saja, kecuali dalam perubahan kepemilikan saham tersebut di dalamnya mengandung unsur perubahan pemegang saham pengendali. Oke, berikutnya. Ini penambahan modal di setor dan perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP. Ini yang seperti yang kami tadi sampaikan, penjelasannya kurang lebih adalah terkait dengan pelaporannya sendiri. Di angka 1 dijelaskan, BPR wajib menyampaikan laporan penambahan modal setor dan atau perubahan kepemilikan saham yang tidak mengakibatkan perubahan PSP kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan data dan atau persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang. Nah, itu kira-kira penjelasan untuk penambahan modal di setor dan perubahan kepemilikan saham, Bapak Ibu. Baik, slide berikutnya mohon izin dilanjutkan oleh kawan kami, Bapak Ali Reza. Silakan, Mas Ali Reza. Ya, terima kasih Pak Panca. Selanjutnya mohon izin untuk menyampaikan beberapa pokok perubahan ketentuan yang berkaitan dengan pengurus, jaringan kantor, dan seterusnya yang masih menjadi bagian dari penyempurnaan POJK BPR. Di dalam bab terkait dengan pengurus ini, direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif, kami melakukan penyederhanaan pengaturan dengan melakukan harmonisasi sesuai dengan ketentuan POJK penilaian kemampuan dan kepatutan serta POJK tata kelola BPR yang sebelumnya telah diterbitkan. Nah, beberapa persyaratan terkait dengan pengurus, direksi, dan dewan komisaris juga sudah mengacu di dalam POJK PKK, sehingga tidak ada lagi dokumen yang terkait dengan pengajuan yang mengikuti dengan SEOJK BPR sebelumnya. Terkait dengan persyaratan seperti pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan itu juga mengikuti dan sama dengan yang diatur dalam POJK dan SEOJK penilaian kemampuan dan kepatutan. Sementara itu berkaitan dengan wilayah tempat tinggal pengurus, kami tidak melakukan perubahan, yaitu bagi direksi itu wajib bertempat tinggal di kabupaten kota yang sama atau kabupaten kota yang berbeda dalam provinsi yang sama, yang berbatas langsung dengan kabupaten pada provinsi lokasi kantor pusat BPR. Sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 orang itu harus bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten yang bersebelahan di provinsi yang lain. Kemudian untuk larangan anggota direksi kami tidak lakukan perubahan, hanya saja untuk anggota Dewan Komisaris ini kami melakukan penyempurnaan terkait dengan larangan rangkap jabatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari pengawasan Dewan Komisaris. Jika sebelumnya anggota Dewan Komisaris itu dilarang melakukan rangkap jabatan pada sektor perbankan saja, saat ini kami atur bahwa Dewan Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada LJK lain yang diawasi oleh OJK. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris itu juga dilarang merangkap jabatan pada organisasi atau perusahaan lain dalam hal memang rangkap jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi efektivitas dari pengawasan Dewan Komisaris. Dalam bahasa lain, sebetulnya Dewan Komisaris tersebut dimungkinkan untuk menjabat pada perusahaan lain sepanjang tidak mengganggu tugas utama yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris pada BPR tersebut, dan itu nantinya akan dilakukan penilaian oleh OJK. Selanjutnya, slide selanjutnya berkaitan dengan jabatan dari anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Kami juga melakukan penyelarasan dengan POJK PKK dan juga kami mengoptimalkan sistem pelaporan bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris dengan laporan bulanan BPR. Terkait dengan proses mekanisme PKK sendiri, pengangkatan, sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Panca sebelumnya, bahwa untuk pengangkatan Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga dimungkinkan untuk dilakukan RUPS pengangkatan terlebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan OJK. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan tugas tetap harus menunggu hasil dari PKK tersebut. Untuk RUPS pengangkatannya, kami melakukan penyesuaian. Jika sebelumnya dalam POJK 20 itu diatur 90 hari kalender, kami menyesuaikan dengan hari kerja sehingga BPR wajib menyelenggarakan RUPS pengangkatan setelah mendapatkan persetujuan OJK itu adalah 60
hari kerja. Tadi ada pertanyaan mungkin terkait dengan tanggalnya. Apabila memang persetujuan itu disampaikan sebelum tanggal 18 Desember 2020, yaitu efektivitas berlakunya POJK 62, maka tetap mengacu pada POJK tersebut, yaitu 90 hari kalender. Namun jika setelahnya, maka harus mengikuti POJK 62 ini. Kemudian BPR melaporkan pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris secara daring melalui sistem pelaporan OJK. Sistem pelaporan OJK yang disampaikan secara daring tersebut juga digunakan apabila terdapat anggota direksi dan Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, berhenti, atau mengalami perubahan jabatan yang tidak memenuhi kriteria PKK atau anggota direksi yang diangkat kembali. Jadi BPR menyampaikan laporan secara daring bulanan tersebut pada saat laporan bulanan terdekat setelah terjadinya perubahan. Tentu saja penyampaian laporan secara daring tersebut dalam ketentuan peralihan diatur akan berlaku efektif 9 bulan sejak POJK BPR ini berlaku, sehingga untuk saat ini sampai dengan 9 bulan ke depan proses pelaporannya masih secara offline, masih menggunakan hard copy sesuai dengan yang diatur dalam POJK 20. Kemudian dalam hal anggota direksi, masih slide sebelumnya, dalam hal anggota direksi diberhentikan, mengundurkan diri, meninggal dunia, atau kemudian dilarang menjadi anggota direksi sesuai dengan keputusan OJK, tidak ada perubahan, yang bersangkutan BPR tersebut harus segera melakukan pencarian anggota direksi dan Dewan Komisaris paling lambat 120 hari kerja, baru kemudian sanksi berlaku dan akan dikenakan. Untuk mekanismenya ada di bawah ini untuk flowchart-nya. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya berkaitan dengan pejabat eksekutif. Kami juga mengoptimalkan sistem pelaporan yang sudah berjalan saat ini, sehingga kami melakukan penyesuaian ketentuan bahwa kewajiban pelaporan PE itu berlaku pada saat pengangkatan, perubahan, dan atau pemberhentian pejabat eksekutif. Jadi nanti setelah menggunakan Apollo, laporan bulanan, pelaporannya dapat dilakukan secara daring. Saat melakukan pengangkatan, BPR menyampaikan fotokopi surat pengangkatan, KTP, riwayat hidup, dan pas foto. Namun untuk yang perubahan ataupun pemberhentian cukup menyampaikan surat perubahan atau surat pemberhentian. Kemudian dalam hal ini sebagai klausul bahwa dalam hal memang secara daring belum tersedia, proses penyampaian laporannya masih sama dengan POJK 20, yaitu 10 hari kerja sejak tanggal efektif pengangkatan, perubahan, atau pemberhentian. Saat proses penelitian oleh OJK, OJK akan melakukan penelitian berkenaan dengan dokumen pelaporan mengenai PE tersebut, dan dalam hal tercantum dalam daftar tidak lulus, maka BPR wajib memberhentikan pejabat eksekutif tersebut sejak tanggal pemberitahuan dari OJK. Dan apabila terdapat informasi bahwa pejabat eksekutif tersebut memiliki kredit macet dan atau pembiayaan macet, maka yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk segera menyelesaikan kredit macet, dan apabila tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh pengawas, maka dapat ditindaklanjuti dengan proses penilaian kembali pihak utama. Kira-kira itu pokok pengaturan untuk pengurus dan pejabat eksekutif. Selanjutnya berkenaan dengan jaringan kantor. Terdapat beberapa dan cukup banyak penyesuaian evaluasi ketentuan terkait dengan jaringan kantor yang kami ubah di dalam POJK BPR ini, terutama yang berkenaan dengan wilayah jaringan kantor yang diatur di dalam POJK 12 2016 mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR. Sesi pagi tadi ada usulan gitu ya mengenai perubahan POJK kegiatan usaha tersebut, dan dapat kami informasikan bahwa secara bertahap kami melakukan evaluasi terhadap ketentuan tersebut, dan untuk ketentuan yang berkaitan dengan wilayah jaringan kantor sudah kami sesuaikan dan dicabut dengan POJK BPR ini. Nah, untuk wilayah pembukaan jaringan kantor sendiri, kami tidak lagi menggunakan pendekatan yang secara spesifik untuk yang modal inti. Jadi dalam ketentuan ini kami juga tidak membatasi jumlah kantor cabang yang dapat dibuka, namun kami mengikuti kriteria yang diatur dalam POJK KPMM. Jadi bagi BPR yang memenuhi POJK KPMM, pemenuhan modal inti minimum, sesuai dengan pentahapannya, maka dapat melakukan pembukaan jaringan kantor dalam satu wilayah provinsi yang sama dengan provinsi kantor pusat BPR tersebut. Kemudian bagi BPR yang memiliki modal inti minimum paling sedikit 50 miliar, sama seperti POJK 12 2016 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor satu wilayah provinsi
hingga kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat tersebut. Kemudian kami juga mengatur kemungkinan bagi BPR yang memiliki modal inti di bawah 50 miliar untuk melakukan pembukaan pada wilayah tersebut, asalkan memang dapat memiliki dan menyampaikan analisis antara lain yang berkaitan dengan bahwa memang kantor pusat tersebut berlokasi di perbatasan dengan provinsi tersebut sehingga memiliki kedekatan jarak dan juga memiliki kemampuan yang berkaitan dengan rentang kendali dan juga adanya kesulitan terkait dengan topologi wilayah misalkan. Dan juga BPR harus memiliki pasar yang didukung oleh nasabah potensial dan hal tersebut harus dituangkan dalam dokumen analisis feasibility study pembukaan kantor cabang. Kemudian yang kedua berkaitan dengan penggabungan wilayah pembukaan jaringan kantor ini berlaku khusus untuk wilayah di Jabodetabek plus Karawang. Dan kami mengembalikan dalam kondisi POJ ke-20 sebelumnya bahwa wilayah Jabodetabek plus Karawang ini menjadi satu kesatuan bagi wilayah pembukaan jaringan kantor BPR, termasuk akibat dari proses penggabungan atau peleburan. Kemudian ketentuan yang berkaitan dengan pemekaran wilayah tidak mengalami perubahan, jadi kalau misalkan terjadi pemekaran wilayah, kalau jaringan kantornya terpisah, maka BPR tersebut tetap dapat beroperasi di wilayah semula. Selanjutnya, perizinan pembukaan jaringan kantor cabang. Kami melakukan penyesuaian dan melakukan percepatan proses dan penyederhanaan perizinan pembukaan jaringan kantor yang sebelumnya dilakukan dalam 2 tahap, sekarang dilakukan dalam 1 tahap saja. Dan dilakukan perizinannya selama 30 hari kerja. Persyaratan pembukaan KC sendiri kami melakukan mulai menerapkan principle based di mana tidak lagi terdapat persyaratan terkait dengan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan yang bersifat kuantitatif gitu ya. Namun BPR tetap harus membuktikan dan menyampaikan mengenai kondisi keuangan dan tingkat kesehatannya dan juga tidak hanya historinya tapi juga mungkin harus juga menyampaikan bagaimana proyeksi keuangan ke depannya setelah dilakukannya pembukaan kantor cabang. Untuk ketentuan lainnya tidak mengalami perubahan signifikan, hanya saja dalam mekanisme perizinannya kami melakukannya dalam 1 tahap. Jadi setelah BPR menyampaikan dokumen, ada kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan misalkan adanya kesiapan atau mungkin dokumen feasibility study-nya, kemudian OJK akan melakukan proses perizinan dalam jangka waktu 30 hari kerja. Setelah mendapatkan persetujuan pembukaan KC, baru BPR dapat menyampaikan laporan pembukaan secara daring. Kira-kira itu untuk pembukaan kantor cabang. Selanjutnya, pembukaan kantor kas. Nah, berkenaan dengan wilayah pembukaan kantor kas, kami juga melakukan evaluasi kebijakan wilayah pembukaan KK yang sebelumnya terbatas pada 1 kabupaten kota yang sama dengan kantor induk. Kami melakukan penyesuaian di mana BPR dapat melakukan pembukaan kantor kas di kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota kantor induk dari kantor kas tersebut. Selain itu, BPR sebetulnya juga dapat melakukan pembukaan wilayah pada wilayah selain yang diatur dalam poin 1 dan 2 tersebut, asalkan memang dapat menyampaikan pertimbangan dan analisis mengapa perlu dilakukan pembukaan kantor kas pada wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya berkenaan dengan kegiatan kantor kas, ini sebetulnya merupakan masih berkaitan merupakan ketentuan yang sebelumnya tidak diatur dalam SEOJK BPR. Secara umum tidak mengalami penyesuaian atau perubahan signifikan, hanya saja mungkin kalau menyangkut dengan pertanyaan pada sesi pagi tadi, ada beberapa mungkin yang perlu kami sampaikan secara highlight bahwa kantor kas tersebut dapat membantu pelayanan kegiatan perkreditan seperti menerima permohonan kredit, melakukan pencairan kredit yang telah disetujui kantor induk dan menerima pembayaran angsuran kredit. Nah, kantor kas dilarang melakukan kegiatan pelayanan kas selain yang telah diatur dalam POJK 62, termasuk analisis dan membuat keputusan dalam proses penyediaan dana atau pemberian kredit kepada nasabah. Kalaupun kemudian terdapat bahwa kantor kas tersebut digunakan untuk melakukan tanda tangan, maka proses analisis dan juga persetujuan tersebut telah dilakukan oleh pihak yang berwenang dari kantor induk kantor kas tersebut. Kemudian kantor kas juga dapat menyimpan uang kas sepanjang memiliki infrastruktur penyimpanan, misalkan tadi berangkas, kemudian ada CCTV yang menjamin pengamanan dari dana uang kas tersebut. Terkait dengan pelaporan pembukaan KK, kami juga melakukan perubahan yang sebelumnya harus
menyampaikan laporan rencana pembukaan dan kemudian diberikan penegasan oleh pengawas, saat ini pembukaan kantor kas cukup disampaikan rencananya saat ini ya dalam RBB, kemudian BPR melakukan pembukaan kantor kas dan kemudian melaporkannya secara daring apabila sistem secara daring telah tersedia. Atau apabila belum tersedia maka penyampaian laporan dilakukan secara hard copy 10 hari kerja sejak dilakukan pembukaan kantor kas. Selanjutnya mengenai kegiatan pelayanan kas, kami juga melakukan penyesuaian evaluasi mengenai wilayah kas keliling dan titik pembayaran yang sebelumnya terbatas pada kabupaten kota yang sama dengan kantor induk, ini juga dapat dilakukan pada kabupaten kota dari kantor induk yang berbatasan langsung. Terkait dengan kegiatan kas keliling dan titik pembayaran tersebut, ini sama seperti dalam POJK dan SEOJK BPR sebelumnya, dia hanya dapat melakukan penerimaan angsuran kredit, penerimaan permohonan pembukaan rekening simpanan, yang semuanya nanti prosesnya dilakukan oleh kantor induk dari kas keliling dan payment point tersebut. Untuk kegiatan pameran ini juga sama. Jadi dilakukan ya untuk kegiatan yang sifatnya promosi dan juga ini tidak permanen, dan beberapa persyaratan yang perlu dilakukan yang perlu dipenuhi antara lain jangka waktu proses pamerannya itu paling lama 20 hari kerja, kemudian harus dilaporkan kepada OJK 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan, kemudian terdapat pegawai dari kantor pusat atau kantor cabang yang memang berwenang untuk apabila terdapat pelayanan terkait pembukaan rekening simpanan. Kemudian secara pelaporan ini tidak ada perubahan, jadi semua laporan harus disampaikan ke kantor induk dari kas keliling dan payment point tersebut pada hari kerja yang sama. Baik, selanjutnya. Terkait dengan pemindahan alamat jaringan kantor, terutama kantor pusat dan kantor cabang ini, kami juga melakukan penyesuaian perizinan. Percepatan ini dilakukan dengan mengubah yang sebelumnya 2 tahap menjadi 1 tahap. BPR yang akan melakukan perubahan atau pemindahan kantor pusat dan kantor cabang ini harus memenuhi persyaratan terkait dengan rencana pemindahan kantor pusat dan kantor cabang yang telah dicantumkan dalam RBB. Kemudian juga berkaitan dengan modal store pendirian sesuai dengan zona. Ini berlaku apabila kantor pusat melakukan pemindahan ke zona yang lebih tinggi. Misalkan ada BPR yang berkantor pusat di zona 2, mungkin di Sumatera atau Kalimantan, yang akan melakukan pemindahan kantor pusat ke Pulau Jawa, maka dia harus memenuhi persyaratan modal store 100 miliar. Kemudian BPR juga harus menyampaikan mengenai penyelesaian tagihan dan kewajiban dari kantor pusat tersebut. Sedangkan berkenaan dengan pemindahan kantor kas dan titik pembayaran dan payment perangkat perbankan elektronis, ini cukup dicantumkan dalam RBB untuk kemudian setelah dilakukan pengumuman dan pelaksanaan pemindahan, maka BPR menyampaikan laporan secara daring. Selanjutnya, ini ketentuan mengenai pembukaan atau penutupan sementara jaringan kantor, secara umum tidak ada perubahan signifikan. Mungkin yang perlu kami sampaikan secara highlight bahwa poin 1.4 ini ya, 4 ini bahwa dalam hal BPR melakukan kegiatan operasional di luar hari dan jam kerja operasional, serta pada hari libur nasional berdasarkan keputusan pemerintah, tapi keputusan pemerintah tersebut dikeluarkan secara mendadak gitu ya, karena beberapa kali pengalaman beberapa tahun belakangan ini terdapat kebijakan cuti bersama yang ditetapkan secara mendadak, sehingga proses pembukaan kantor operasional di luar dari jam operasional tersebut tidak terpenuhi, maka BPR menyampaikan laporan tersebut kepada OJK paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan operasional tersebut. Baik, selanjutnya. Selanjutnya mengenai perubahan status jaringan kantor, ini ketentuan baru yang kami atur dan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi BPR dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan BPR kepada masyarakat. Pertama, perubahan status jaringan kantor ini dapat dilakukan peningkatan kantor kas menjadi kantor cabang atau penurunan kantor cabang menjadi kantor kas. Untuk peningkatan kantor kas menjadi kantor cabang, secara umum sebetulnya memiliki persyaratan dan mekanisme perizinan yang sama dengan pembukaan kantor cabang, hanya saja bedanya BPR tidak harus melakukan
tutup buka sebagaimana POJK sebelumnya, karena apabila dilakukan melalui mekanisme tutup buka, maka BPR sebetulnya harus melakukan penyelesaian seluruh tagihan dan kewajiban. Namun dengan ketentuan ini, maka BPR, kantor kas tersebut dapat langsung menyesuaikan, meningkatkan menjadi kantor cabang dengan menyampaikan beberapa dokumen permohonan dan memenuhi persyaratan. Untuk proses perizinan sama 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap oleh pengawas. Sedangkan terkait dengan penurunan kantor cabang menjadi kantor kas, ini ada mekanisme tersendiri yang harus dilakukan oleh BPR, mengingat kantor kas tidak melakukan kegiatan yang bersifat selain kas, sehingga tidak ada portofolio kredit, maka BPR harus melakukan penyelesaian atau pengalihan tagihan kantor cabang tersebut kepada nasabah dan pihak lainnya. Serta BPR juga harus menyampaikan kesiapan operasional kantor kas. Nantinya OJK akan melakukan proses penilaian dan proses persetujuan paling lama 20 hari kerja. Selanjutnya, mengenai penutupan jaringan kantor, kami tidak melakukan perubahan signifikan, jadi BPR tetap harus memperoleh persetujuan untuk melakukan penutupan kantor cabang yang dicantumkan dalam RBB. Kemudian setelah dokumen diterima secara lengkap, maka OJK akan memproses paling lama 10 hari kerja setelah seluruh dokumen diterima lengkap dan seluruh kewajiban telah diselesaikan oleh BPR. Kemudian untuk kantor kas, BPR hanya cukup mencantumkan dalam RBB dan melaporkannya kepada OJK dengan disertai dengan bukti pengumuman bahwa kantor kas atau kegiatan pelayanan kas tersebut telah akan ditutup. Selanjutnya, terkait dengan jaringan kantor pada saat keadaan kahar, ini merupakan ketentuan yang kami susun sebagai dasar dan landasan bagi BPR dan juga pengawas untuk memperlakukan bagaimana apabila dalam suatu daerah terjadi keadaan kahar, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam, termasuk juga bencana sosial. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, maka jaringan kantor dapat dilakukan pemindahan, baik itu secara permanen maupun secara sementara, dan juga melakukan penutupan sementara jaringan kantor, dengan menyampaikan laporan paling lambat 10 hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar. Kemudian setelah dilakukan pemindahan atau penutupan tersebut, BPR juga menyampaikan laporan kepada OJK. Selanjutnya, bab mengenai perubahan nama dan badan hukum. Untuk perubahan nama, kami melakukan perubahan dari yang sebelumnya BPR wajib memperoleh persetujuan. Kali ini cukup memperoleh penegasan saja, di mana persetujuan telah diberikan pada prinsipnya oleh instansi yang berwenang, misalkan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi BPR yang telah melakukan perubahan nama harus melakukan penyesuaian terkait dengan penulisan nama pada papan nama, dokumen, kemudian bagaimana dokumen terkait dengan billetnya dan buku tabungan semuanya telah disesuaikan dengan nama baru. Kemudian setelah BPR memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, maka BPR mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dan mengajukan permohonan penegasan penggunaan izin usaha BPR dengan nama baru tersebut kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sejak pengumuman perubahan nama. Kemudian OJK dalam waktu 20 hari kerja paling lama akan menerbitkan keputusan perubahan nama tersebut. Selanjutnya mengenai perubahan bentuk badan hukum, tidak terdapat perubahan, hanya saja kami ingin menegaskan kembali bahwa perubahan badan hukum ini dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, BPR mengajukan permohonan disertai dengan notulen RUPS yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum, alasannya, kemudian rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk juga bagaimana pengalihan hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. Kemudian OJK akan memproses permohonan paling lama 20 hari kerja. Setelah persetujuan prinsip dikeluarkan, yang berlaku selama 20 hari kerja, barulah kemudian BPR akan mengajukan pengesahan dari akta pendirian badan hukum tersebut ke instansi yang berwenang. Apabila Pemda, maka disahkan dalam Perda gitu ya. Kecuali memang apabila Perda telah diterbitkan lebih dahulu. Kemudian OJK setelah BPR menyampaikan laporan dari perubahan pengalihan izin usaha tersebut, OJK memberikan persetujuan paling lama 20 hari kerja. Selanjutnya, terkait dengan cabut izin usaha atas permintaan pemegang saham atau self liquidation, kami melakukan perbaikan persyaratan dalam rangka memperkuat komitmen pemegang saham dan memberikan kepastian juga penyelesaian proses self liquidation terutama bagi konsumen.
Pertama, berkenaan dengan kriteria BPR yang dapat melakukan self-liquidation, sebelumnya hanya BPR yang tidak dalam kondisi BDPK. Dengan adanya ketentuan terkait dengan penetapan status, ada BPR BDPI, maka kami juga perlu mengatur bahwa kapan BPR dalam kondisi BDPI dapat mengajukan self-liquidation, yaitu apabila permohonan self-liquidation disampaikan paling lambat 6 bulan sebelum jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu dari BDPI tersebut berakhir. Sehingga BPR dan pengawas juga punya waktu yang cukup dalam menilai kesiapan proses self-liquidation. Selanjutnya, dalam proses persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, kami juga melengkapi beberapa persyaratan. Pertama, terkait dengan perintah kepada direksi untuk menyelesaikan kewajiban BPR dan juga komitmen dari pemegang saham untuk menempatkan dana escrow. BPR juga harus menyelesaikan kewajiban BPR tersebut, serta bagaimana penghitungan proyeksi arus kas BPR paling minimal ya, paling sedikit 6 bulan ke depan, dan juga menyampaikan bukti penempatan dana escrow tersebut. Kemudian apabila setelah OJK memberikan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, BPR mengalami penurunan kondisi keuangan atau BPR tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 6 bulan, maka persetujuan persiapan pencabutan izin usaha itu batal dan tidak berlaku. Sehingga nanti prosesnya adalah BPR harus memperkuat kembali kondisi keuangannya, atau apabila masuk dalam proses BDPK, maka BPR-nya masuk dalam kondisi BDPK. Kemudian setelah menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu 6 bulan, barulah kemudian BPR menyampaikan laporan dan kemudian OJK akan memberikan keputusan self-liquidation. Selanjutnya, ketentuan lain-lain ini merupakan ketentuan yang kami jadikan sebagai landasan bagi pelaksanaan PKK, mengingat dalam kondisi pandemi dan juga penerapan physical distancing ini, maka pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan tidak hanya tatap muka secara langsung sebagaimana diatur dalam POJK PKK, tapi juga dapat memanfaatkan sarana teknologi informasi. Kemudian OJK juga dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai pelaksanaan mekanisme, persyaratan, atau jangka waktu yang berkaitan dengan pengaturan dalam POJK 62 tersebut. Misalkan berkaitan tadi dengan modal store pendirian BPR, atau kemudian jangka waktu penyesuaian kegiatan usaha bank umum menjadi BPR. Slide selanjutnya, ini merupakan ketentuan peralihan bahwa pada prinsipnya segala proses 2 tahap yang diatur dalam POJK 20 2014 dan telah memperoleh persetujuan dari pengawas, maka prosesnya tetap dapat berlanjut menggunakan POJK 20 seperti pendirian BPR atau mungkin pembukaan kantor cabang, pemindahan kantor cabang, semua dapat diikuti dengan POJK 20. Namun apabila belum memperoleh persetujuan, maka sejak berlakunya POJK 62 ini tanggal 18 Desember 2020, semuanya berlaku menggunakan POJK 62. Kemudian untuk penyampaian laporan secara daring tadi itu berlaku 9 bulan sejak POJK 62 berlaku, sehingga sampai dengan bulan September nanti proses tetap menggunakan hard copy sesuai dengan POJK 20. Ini ketentuan penutup mengatur mengenai beberapa ketentuan yang kami cabut dan sudah tidak berlaku. Saya pikir itu Pak Panca. Terima kasih banyak. Saya mungkin kembalikan ke MC atau moderator.